Pemirsa Ngobrol di mana saja berada, kita kembali lagi dalam segmen obrolan aktual, yang mana pada kali ini saya bertemu dengan para rekan-rekan saya peternak ayam joper. Sebelum kita masuk kepada obrolan aktual tentang ayam joper, saya perkenalkan dulu. Oleh bisa diperkenalkan namanya? Nama saya Putun Mileniansia. Usia saya 21 tahun. Tinggal di mana? Tinggal di Jalan Tanderante, nomor 9A. Nomor 9A. Sudah berkeluarga? Status saya hari ini belum menikah. Masih bujang? Masih bujang. Iya, perjaga tinting. Oke, berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli yang biasa dipanggil Nandito atau Dito. Saya tinggal di Kelurahan Kampung Baru, Jalan Imam Bonjol. Keseharian saya bekerja sebagai konselor adiksi, dan saya tiap hari mendampingi para klien kami yang ada di Yayasan Tiara Nusantara. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya singkat. Yang ketinggalan usianya berapa? Oh ya, maaf. Ya, usia saya sekarang ini, saya lahir tahun 96, berarti saya sudah 25 tahun. 25 tahun. Status saya ya Masih perjaka tinting. masih perjaka tinting. Berarti masih jomblo. Oke, baik pemirsa, itu adalah segmen perkenalan antara rekan-rekan saya yang menggandrungi usaha peternakan. Nah, yang mana peternakan ayam joper ini masih asing di wilayah Sulawesi Tengah, dan mungkin adalah salah satunya mereka dari beberapa para peternak. Nah, mereka adalah salah satu di dalam untuk mendobrak peternakan ayam joper. Ya. Oke, baik rekan, saya sekarang bertanya, dari mana asal muasal kami kenal tentang peternakan ayam joper ini? Oke, untuk saudara siapa tadi? Pupung. Saudara Pupung. Oke, bisa dijelaskan ke publik. Awalnya saya kenal ayam joper ini dari keluarga saya, dari om saya. Turun temurun ke bapak saya. Dari bapak saya mulai mencoba untuk beternak ayam joper. Itu sangat bagus, dan penghasilannya juga ya bisa dikatakan lumayan, di atas rata-rata. Dan cara pengurusannya ya tidak seribet ayam-ayam seperti ayam potong dan yang lain-lain. Intinya orang tua saya masih bisa bekerja, masih bisa urus ayamnya, tidak memakan waktu luang. Oh, gitu. Oke, ayam joper itu seperti apa? Coba dijelaskan ke publik, seperti apa itu ayam joper? Ayam joper itu seperti ayam kampung, cuman dia perbedaannya dari ayam bangko dan ayam ras. Berarti hasil kawin silang. Hasil kawin silang. Hasil kawin silang. Dan kalau bentuk modelnya itu seperti ayam kampung. Dagingnya sama seperti itu. Dagingnya itu gurih, tidak terlalu keras seperti ayam kampung, tidak terlalu lembek seperti ayam potong. Oh, berarti di tengah-tengah. Di tengah-tengah, dan itu gurih. Boleh kalau pemirsa mau mencoba, datang saja Di Jalan Tanderante. Di Jalan Tanderante. Wow, oke. Peternakan kami di Pung. Oke, tadi dalam hal untuk dari asal muasal tahunya di mana ayam joper. Selama ini apakah peternakan ayam joper sudah menikmati hasilnya? Ya, 98% sudah menikmati hasil. Sangat memuaskan. Iya, sangat memuaskan. Kalau dibandingkan antara ayam joper dengan ayam potong, Iya. itu ribetnya seperti apa? Kalau ayam potong dia tidak bisa panas, dan sirkulasi udara harus terbuka, dan tidak bisa kaget. Kalau ayam joper? Kalau ayam joper dia daya tahan tubuhnya saya akui sangat kuat.
berdasarkan pengalaman yang berdasarkan pengalaman dari orang tua saya, om-om saya yang beternak seperti ini, ayam joper. Sekarang dari titik sekarang itu sudah berapa tahun peternakan ayam joper? Kalau om saya sudah menjalani 5 tahun. Jadi termasuk Anda ada di dalam di sana. Iya, Oh, sudah 5 tahun. Berarti sudah cukup lumayan pengalamannya. cukup lumayan. Dari sisi apa namanya pengawasannya, dari untuk apa namanya memberikan makan, memberikan pakan, Iya, sudah tahu semua. iya. Dan sudah ahli, bisa dikatakan ahlinya dalam hal itu kan. Selama dalam usaha ini yang sekarang kita ditempati itu jelas membutuhkan apa namanya modal gitu. Jadi apapun usaha jelas membutuhkan modal, dan modal itu yang tangani siapa? Ya, Mungkin ini bisa dijawab oleh saudara. Ya, oke, terima kasih atas pertanyaannya, Reza. Berbicara mengenai modal, sebelum saya berbicara terkait ke situ, ini saya bicara asal muasalnya dulu ya. Asal muasalnya, oke. Ya, kita kan sekelompok pemuda yang berinisiatif membangun usaha atau usaha kube. Kelompok usaha Kelompok usaha bersama ya. Jadi saya pribadi mendengarkan ada salah satu klien kami, dia punya usaha dan dia punya ilmu di ayam joper ini. Jadi maka dari itu kami fasilitasi dengan membuatkan kandang, dengan hal-hal yang lainnya juga. Nah, dan yang kedua, berbicara persoalan estimasi anggarannya yang mungkin di atas rata-rata. Ya, bisa dibilang kan ini cukup sensitif ini. Ya. Itu kan privasi. Oke. Oke, untuk soal itu saya sangat pahami. Mungkin soal masalah modal, tapi ya, yang jelas ini sedikit lagi tambahan. oke. Kami juga di sini mungkin kedepannya apabila ini ayam joper ini berkembang dengan pesat, kami punya kepedulian terhadap anak-anak bangsa supaya untuk mengurangi pengangguran. Pertama juga kita mau ciptakan bagaimana kita menciptakan satu lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Yaitu pun walaupun dengan kandang volumenya seperti Ya, ini sangat mungkin sederhana, ya sangat sederhana. Mungkin kedepannya kita bisa membangun yang lebih banyak lagi. Besar lagi. Ya, jadi untuk kedepannya kita kita fasilitasi ini untuk para pemuda yang berinisiatif membangun usaha bersama. Iya, sangat Ya, cocok. mungkin itu saja penyampaian dari saya, Pak. Oke, baik. Para pemirsa Rizal Wombo Channel di mana saja berada yang sempat nonton video ini adalah hal yang sangat menarik dan bisa ditiru. Nah, inilah pemuda yang patut dicontoh dalam usaha tentang peternakan yang mudah didapati. Oke, kita masuk kepada soal bibit. Iya. Nah, jadi dalam peternakan jelas ada bibit. Bibitnya didapat dari mana? Nah, seperti itu. Boleh dijelaskan? Ya, kalau untuk mengenai bibit, kalau untuk pemasoknya ya itu pemotong sendiri yang masukkan bibit, dia sendiri angkat setelah panen. Nah, Seperti itu. kalau dari kita mau kita ecer ke rumah tangga ya bisa juga, Sehingga karena itu tidak ribet, dia yang stok bibit, dia juga yang angkut. berarti yang penting intinya mau dulu kan? Iya. Nah, mau dulu. Nah, nanti disuplai bibitnya. Ya, Bibitnya sama dengan ayam potong nggak? ya kalau untuk harga ya beda. Beda harga. Ya, beda harga. Kalau bibit, kalau ukuran kecilnya ya sama, namanya bibit. Ya, namanya bibit. Ya, Dia per kotak atau seperti apa, sama dengan ayam potong? ya per kotak. Dia per kotak.
Oh ya, soal harga itu privasi. soal harga itu. Oh ya, oke. Ya oke, sedikit Pak, Ya, silakan. terkait mengenai ayam tadi, kan ayam ini berasal dari Jawa Timur ya. Ya. Jawa Timur. Jadi kedepannya juga kita untuk di bagian Sulawesi rencanakan juga kita mau apa namanya nih, mau memproduksi DOC atau bibit ayam joper. Jadi mungkin dalam waktu range jangka menengahnya, mungkin kira-kira 1 tahun lebih kita akan sortir di bibit yang sudah layak untuk apa namanya, untuk dikawinkan. Dikawinkan. Dan itu nanti akan menjadi jangka panjangnya kami. Panjang. Oke. Ya. Berarti untuk memudahkan pemuda-pemuda Sulawesi Tengah yang ingin usaha peternakan mudah, dia tinggal datang ke Yatisan, kan Iya. begitu? Iya. Oke. Jadi tidak perlu lagi ke Jawa Timur. Nggak perlu lagi ke Kita Jawa kan di Timur. Sulawesi Oke. sudah bisa memproduksi juga. Oke, bahkan dari Sulawesi Barat, mungkin Sulawesi Selatan bisa langsung ke sini, tidak perlu ke Jawa Timur lagi. Iya. Oke, itu inisiatif yang bagus. Para pecinta Rizal Woko Channel yang dimana saja berada yang sempat nonton video ini, nah ini perlu dicontohi dalam hal pola pikir anak bangsa, pemuda, anak bangsa yang ingin berusaha dan membangkitkan semangat juang mereka dalam bidang usaha ayam joper. Ya, tidak perlu kemana-mana, pekerjaan kan mudah, banyak pekerjaan, tinggal kita lihat apa keilmuan kita di bidang situ kan. Nah, kalau misalnya kita kuasai ayam jopernya atau di budidaya lele, dikembangkan dengan sesuai ilmu itu, akan begitu. Dan itu kan sangat bermanfaat untuk orang banyak. Misalnya lewat channel ini mereka melihat bahwa sesungguhnya itu sangat penting untuk dikerjakan. Nah, kan begitu. Ciptakan lapangan pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini adalah satu contoh. Baik, Ada sedikit pepatah, mungkin yang pepatah awam ini yang sering-sering kita dengarkan, proses tidak akan mengkhianati hasilnya. Iya. Tetapi ketika kita tidak mau berproses, kita tidak akan pernah menikmati hasilnya. Maka dari itu jangan pernah takut bahwa kita ini gagal. Artinya bangkit, bahwa kita pemuda generasi dari orang-orang tuanya kita terdahulu, kita harus punya semangat yang tinggi. Intinya tekad. Dan yang kedua, niatnya kita untuk selalu berusaha. Ya mungkin itu saja pepatah dari saya. oke. Saya sangat terkesima dengan kalimat terakhir. Ini adalah pemuda-pemuda yang masih single parent, ya kan Iya. begitu, masih perjaka ting-ting loh. Saya di sini bertanya tentang program dan progres, kan begitu. Oh, iya. Nah, saya masuk ke situ. Soal program ayam joper, saya rasa sudah cukup dikuasai. Cuman programnya untuk berubah status ini kapan, kan Oh, iya. begitu. Kalau untuk kedepannya, Siapa tahu ada yang menonton ini ada yang menonton adalah bisa di komen di bawah sini. Nah, kan seperti itu, ya kan? Iya. Kenapa? Karena yang punya usaha itu kan sangat mantap loh, kan begitu. Jadi, apakah bisa dikasih gambaran? Iya. Kira-kira ada tahapan-tahapan ya, tahun berapa dari sekarang? Ya, Itu kan kalau- programnya kan begitu. Nah, jangan hanya ayam joper bisa diprogram, tapi untuk merubah status tidak diprogram. Ah, itu. Kebetulan kan masih anak muda semua. Oke, bisa dijelaskan, siapa yang bisa jelaskan? Mungkin ya, atau ya saya Oke. terima kasih. Ya kalau untuk kan posisi ini kan masih Iya, pasti jomblo, masih jomblo semua. ya single parents. Nah, Saya mau pas kedepannya mempunyai satu rumah tangga, jelaskan semua butuh biaya iya, dan yang pasti. lain-lain. Artinya semua itu sebelum ke situ, maka dari itu kita Ada membangun ada target dulu. Ada target, ya. Ada target dulu, Pak. Setelah itu baru saya pikirkan ke jenjang yang lebih serius. berarti ayam joker dulu Iya. digandrungi dulu kan? Ya, Nah, itu kan harus dapat hasilnya. hasilnya Bisa ditabung dulu. Iya. Nah, gitu. Baru melangkah untuk merubah status. iya. Nah, saya rasa pupuk juga seperti itu barangkali. Ya, kemungkinan seperti itu. Oke, baik. Artinya Ingin kawin muda. iya. Artinya sebelum itu juga kan
Ya, pertama juga kita dapat dukungan dari orang tua. Jadi ketika kita sukses jangan pernah lupakan sejarah. Betul sekali. Artinya kaum yang cerdas itu adalah kaum yang tidak pernah melupakan sejarah. Ya, betul. Karena kita lahir dari mana? Dari sejarah. Betul. Artinya kita dilahirkan dari mana? Dari rahim seorang ibu, dari bapak yang membesarkan kita. Ya. Jadi mungkin sebelum kita ke jenjang yang lebih serius, kita harus memberikan kesenangan juga untuk Iya. orang tuanya kita. Bisa berbagi ke Iya, orang tua dulu. berbagi. Nah, gitu. Dan semoga saja dari saya bisa mendapatkan wanita yang paham soal itu, Iya. dan bisa memberikan semangat kepada suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan dapat wanita seperti itu, wanita soleha yang paham tentang itu. Oke, baik, mungkin di sini saja saya akhiri obrolan di kali ini, yaitu obrolan aktual tentang ayam jober dipung. Oke, ayam jober dipung. Ingat, ayam jober dipung. Jadi kalau ada apa-apanya, misalnya butuh ayam, tinggal datang ke Jalan Tanderate, alamatnya di Yayasan Tiara Nusantara atau Yakisan. Iya. Oke, baik. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.